Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Jabar Masagi yang masuk dalam dunia pendidikan. Apa keunggulan dari Jabar Masagi bagi para pelajar di Jawa Barat? Pada pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio iNews. Pada pagi hari ini yang pertama adalah Kang Erwan dari tim Jabar Masagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Di samping Kang Erwan juga ada Kang Zaini. Ini selaku budayawan. Selamat pagi, sehat Kang? Sampurasun? Rampes ya. Nah, ini kita bicara mengenai Jabar Masagi dan juga bicara mengenai permasalahan pendidikan di Jawa Barat pada khususnya, karena kita tahu bahwa Jabar Masagi ini sebuah program yang masuk dalam dunia pendidikan. Namun mungkin belum banyak masyarakat yang mengetahui apa sebetulnya Jabar Masagi. Saya penasaran apakah ini ada singkatan atau sebetulnya ini memang program yang cakupannya sebetulnya cukup luas, terutama di bidang pendidikan. Mungkin Kang Erwan dari tim Jabar Masagi bisa menjelaskan sebetulnya apa sih Jabar Masagi ini, Kang? Silakan. Oke, hatur nuhun. Ya, jadi bicara apa sih Jabar Masagi gitu ya. Jabarnya sih jelas Jawa Barat. Jawa Barat, gitu. iya. Tapi bicara Masagi, nah ini nanti sebenarnya akan lebih ke pakarnya nih bicara Masagi. Tapi prinsip sederhananya, si Jabar Masagi itu pendidikan karakter yang berbasis budaya Jawa Barat. Nah, mengambil dari nilai-nilai dari si Jawa Barat, nah ada konsep kamasagian yang menuju kesempurnaan. Ini terkait dengan karakter yang ada, mengambil dari nilai-nilai yang justru yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita, gitu. Maka sampai sekarang. Nah, mungkin lebih dalamnya tentang kemasagian. Nah, nanti mungkin Kang Zaini mungkin yang akan bisa lebih menginikan. Nah, frame si Jabar Masagi ini sebagai program pendidikan karakter itu sama dengan yang tadi ya, yang diungkapkan di awal, itu pola pendidikan karakter yang memang khas, gitu, sesuai dengan kehidupan orang-orang di Jawa Barat. Gitu, ngambil nilai-nilai yang ada yang di Jawa Barat. Nah, apakah ini sesuatu hal yang betul-betul baru? Sebetulnya bukan di mana kita berada, sebetulnya tidak ada yang benar-benar baru sih ya. Nah, ini mengambil dari, kan sebelum ada Jabar Masagi, apakah pendidikan karakter tidak ada? Ada. Apakah sekarang kita misalnya menjadi tidak berkarakter sebelum ada Jabar Masagi? Enggak juga, Enggak juga, iya betul. Nah, lalu apa sih Jabar Masagi? Nah, ini tuh kita memperkuat sebetulnya. Memperkuat yang sudah ada, mengambil nilai-nilai positif yang sudah ada, dan mengkolaborasikannya dan menyempurnakan untuk menghadapi situasi yang sekarang yang ada. Oke, dan menariknya adalah pendidikan karakter ini ada mungkin tiga budaya ya, kalau tidak salah. Betul. Sunda, Cirebon, dan juga Betawi. Ini menggambarkan Jawa Barat yang begitu luasnya. Betul. Dengan adanya mungkin tadi budaya Sunda, budaya Betawi juga ada, dan juga Cirebon gitu. Betul. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa ini adalah salah satu langkah untuk bisa memperkuat pendidikan karakter bagi para siswa dan siswi mungkin khususnya di Jawa Barat begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Kang Zaini, apa sebetulnya Kang Jabar Masagi ini? Ya, Masagi itu kan dalam konteks budaya Sunda itu adalah kalau dalam bahasa itu persegi. Jadi dia hidup dalam keseimbangan. Nah, persegi itu berasal dari konsep atikan pancanitinya orang Sunda. Jadi atikan itu pendidikan, pancaniti itu 5 titian. Jadi titian pendidikan di masyarakat di masyarakat Jawa Barat ini. Jadi atikan pancaniti itulah yang merujuk pada kemasagian itu. Jadi ada 4 titik masagi, kemudian kalau tiap sudutnya kita tarik ke atas atau ke bawah, itu menimbulkan satu kesempurnaan. Jadi Masagi itu adalah keseimbangan antara semuanya. Jadi diharapkan anak-anak kita, terutama di Jawa Barat, generasi bangsa ini menemukan jati dirinya, dia lebih dekat dengan dirinya, dengan alam dan sesamanya melalui kemasagian itu. Sehingga Jabar Masagi itu sebenarnya tengah ayah tapi ngahirupkan ayah. Jadi tidak mengada-ngada tapi menghidupkan yang ada. Jadi mungkin yang dilakukan Jabar Masagi itu sangat mudah sekali. Artinya
Artinya ya kehidupan biasa saja seperti yang kita lakukan sekarang, tapi diisi dengan value-nya. Value-nya seperti apa? Gitu. Jadi sehingga anak-anak Jawa Barat nanti itu dia sadar akan titik yang 5. Titik yang 5 yang terakhir itu adalah kesejatian atau keharmonian. Sehingga selaraslah antara bahwa Jawa Barat bukan hanya Sunda, Jawa Barat bukan hanya Cirebon, Jawa Barat bukan hanya Bekasi, tapi 3 unsur budaya yang bersatu. Ada Priangan dengan 17 kabupaten kota gitu. Terus ada juga Ciayu Majakuning yang mungkin ada pengaruh Cirebon dan Jawanya gitu. Kemudian ada lagi wilayah Bodetabek, pengaruh dari Betawi dan sebagainya. Tapi itu lingkup Jawa Barat yang sangat harmoni. Jadi keharmonian inilah yang memang harus kita capai untuk membuat Jawa Barat jauh lebih seimbang. Jawa Barat jauh lebih seimbang dengan adanya perpaduan tadi ya, budaya Betawi, kemudian juga budaya Cirebon dan juga Sunda. Nah, dengan adanya Jabar Masagi ini, program ini sebetulnya latar belakang munculnya seperti apa sih Kang? Apakah melihat bahwa tampaknya mengenai pendidikan karakter ini dilihat oleh akang-akang ini ada hal yang sangat penting atau seperti apa sebetulnya? Kita bisa bicara dari konteks global sampai ke lokal ya. Nah, bicara di global sendiri sebenarnya proses pendidikan sekarang arahnya justru memperkuat hal-hal yang justru tidak hanya akademik, tapi non akademik. Seperti di misal Finlandia ya, sekarang acuan sistem pendidikan di dunia yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia justru orang larinya ke Finlandia. Nah, di negara tetangga kita pun di selatan ke Australia itu pun mengejar supaya anak itu merasa bahagia justru. Nah, lalu kenapa arahnya ke sana kan gitu? Si arah pendidikan kita tidak hanya akademik, bukan berarti akademik tidak penting, tapi aspek non akademik menjadi begitu krusial terutama di abad sekarang. Karena memang ini paradigmanya sudah bergeser. Kalau dulu kan pendidikan itu terutama sekitar abad 1920 itu untuk mengisi pabrik kan. Jadi bekerja dari seperti bandul jam gitu. Iya, betul. Gitu, masuk jam segini, selesai jam segini. Nah, untuk mempersiapkan task force kan nantinya kan, bicaranya gitu di masyarakat, di society, dibuat sistem pendidikan yang nanti setelah lulus dari situ gitu kan, sederhananya bisa mengisi area-area kerja, karya dan selanjutnya yang pada abad demikian pas. Tapi sekarang beda lagi. Kalau sekarang bahkan dengan kerja generasi milenial, kerja kan tidak harus jam 8 to 5 kan. Iya, betul. Bisa banyak jam freelancer aja. juga Freelancer begitu sekarang, ya. Nggak kebayang sekarang jadi YouTuber itu adalah profesi kan. Nah, betul ya. Berkarya itu tidak harus selesai dulu pendidikannya ya? Selesai baru berkarya, enggak. Ternyata sekarang anak SD aja udah jadi YouTuber. Iya, betul. Dan mereka bisa menghasilkan karya, bisa bahkan secara ekonomi pun dapat dan selanjutnya. Ini artinya ada perubahan bergeser banyak hal gitu. Di dunia kerja berbeda gitu. Terus kemudian ini tidak bisa lagi menggunakan sistem yang lama. Karena hal yang pasti kan perubahan mah itu hal yang ya itulah hal yang selalu berubah ya itu. Terutama yang harus disadari mungkin oleh para orang tua, beda banget nih zaman kita dulu dengan zaman yang sekarang ya. Sangat berbeda. Selebgram, YouTuber bisa jadi profesi itu yang mungkin tidak pernah terbayangkan begitu ya. Apa gitu. Bisa dengan zaman sekarang gitu kan. Nah, lalu kita mau tetap di pendidikan kita tetap mau bilang bahwa misalnya jangan main handphone. Padahal itu sudah keseharian. Kalau bicaranya budaya dalam konteks kekinian yang besar ya, Kang Denny, itu ya budaya zaman sekarang yang terbentuk, pola perilaku yang terbentuk menjadi kebiasaan ya itu. Nah, lalu bagaimana di setiap zaman kan selalu ada titik kritisnya nih. Pada zaman dulu mungkin misalnya kalau ketika zaman nenek moyang gitu ya, wah, silat apa gitu kan, main kubedog gitu kan. Nah, kalau nggak bisa pakainya bisa melukai orang lain. Tapi kalau benar bisa melindungi diri dan selanjutnya. Sama juga dengan handphone, dengan si dunia digital. Nah, bukan dihilangkan handphonenya,
tapi bagaimana etiknya, dimanfaatkannya seperti apa, dimanfaatkan seperti apa. Ya? Nah, ini yang perlu masuk. Nah, ini aspek-aspek ini satu hal ya, si teknologi. Dan tadi sebetulnya kaitan dengan masuk ke konteks agak ke lokal dan budaya kita. Di diskursus global kan berbicara tentang yang keterampilan abad 21. Nah, salah satunya teh learning to live together tuh dari UNICEF. Nah, itu teh tadi yang sudah ada di Jawa Barat. Values itu sinkron dengan yang sekarang menjadi diskursus global. Artinya apakah kita harus selalu mengambil yang di sana? Enggak juga, ternyata nenek moyang kita sudah nyiapin juga. Nah, cuman mungkin masalah variasinya berbeda. Kan gitu. Nah, ini menyambungkan. Itu bicara kesesuaiannya. Lalu berbicara gejala kan. Nah, bicara gejala, kita bisa ngelihat angka bullying kita masih lumayan cukup tinggi nih di siswa. Gitu. Apakah sebagai pelaku atau pelaku, maksudnya si anak yang melakukan kekerasan atau sebagai korban gitu sebagai korban. Nah, itu kalau bicara angka statistiknya bisa dilihat dari laporan KPAI. Nah, oke lah ya itu persentasenya. Tapi kok bisa sampai demikian? Nah, itu harus dicek pada perilaku keseharian. Simpelnya apa? Misalnya senior junior. Kan gitu, bicara bullying itu kan merasa ada yang rasa diri lebih kuat gitu kan, dan merasa lebih powerful gitu, terus ketemu dengan yang lebih inferior gitu. Dan itu kelihatan misalnya terbentuk misalnya perpeloncoan gitu kan sehari-hari, atau ketika ini menarik ketika berdiskusi dengan rekan-rekan guru dan anak-anak juga. Salah satu itu ketika pasti tanyakan ada permasalahan perilaku di sekolah apa gitu. Misalnya gini, ini yang klasik. Misalnya, wah anak baru sekarang mah, ini siswa ya kelas 2. Anak baru sekarang mah nggak tahu sopan santun. Kurang sopan santun. Itu berarti bicara mengenai karakter begitu ya, dan hal-hal yang mungkin bersifat seperti etika dalam berperilaku dan lain-lain gitu ya. Nah, kita akan membahas kembali mengenai Jabar Masagi ini, terutama mengenai keunggulan dari Jabar Masagi dengan program pendidikan lainnya di Jawa Barat. Tetap bersama kami di iNews Jabar, kami akan segera kembali usai jeda berikut.